Novel Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki menggenggam hujan. Bab 3. Perisai manusia. Kuil Sistan, Persia, 625 Masehi. Sehabis hujan, pagi digantungi pelangi ketika Kashfa seakan-akan berdiri di pojok biara Busra. Sementara Bahira menyusun larik-larik suratnya. Dia lelaki cendekia kebanggaan Persia. Matanya seolah-olah terbeliak hingga tak satu pun gerakan sang pendeta terlewatkan. Gesekan tinta, napas serius, api lilin yang bergemeretak. Semua nyata. Kashfa merasa benar-benar berada di biara Busra pada detik beriringan ketika Bahira didentumi kegaduhan iman. Padahal Bahira telah lama kehabisan minyak kehidupannya. Dia meninggal hampir setengah abad lalu. Namun, Kashfa merasakan kehadiran Bahira, bercakap-cakap dengannya. Surat dari Busra di tangan Kashfa menjadi semacam perantara percakapan lintas zaman itu. 2 tahun lalu, Kashfa kembali dari Suriah menyelesaikan tugas politik yang dibebankan Khosrow, penguasa Persia, kepadanya. Mencuri waktu, dia mengunjungi biara Busra, dan sebuah kebetulan yang aneh mempertemukan dia dengan seorang pemuda Kristen penunggu perpustakaan biara tua itu. Lelaki muda bernama Elias. Kashfa memanggilnya El. Bagi Kashfa, pemuda itu memiliki otak hasil penjumlahan dari beberapa manusia jenius, tahu segala hal, dan menganalisisnya dengan baik. El bercerita kepadanya mengenai Bahira, rahib saleh yang puluhan tahun lalu menunggui biara Busra. Caranya berkisah sungguh runut, hidup, dan menarik, membuat Kashfa seolah hadir dalam setiap adegan yang dia ceritakan. Semua pengetahuan tentang Bahira, Kashfa pahami dari tulisan-tulisan pemuda biara itu, termasuk adegan malam yang mendentum-dentum ketika Bahira meyakini kedatangan manusia yang dijanjikan Tuhan akan menjadi raja dunia. Pagi itu, setelah puluhan surat dia terima dari Busra, Kashfa membaca lagi surat pertama yang dia terima, surat yang istimewa. Sang pemuda Kristen menyalin utuh kalimat-kalimat Bahira kepada seorang cendekia muda Mekah bernama Warakah dalam surat yang dia kirim kepada Kashfa. Kalimat-kalimat Bahira itu tidak pernah benar-benar dibaca Warakah, karena Bahira meninggal tak lama setelah menyelesaikan tulisannya. Kashfa membaca salinan surat Bahira dengan seluruh jiwanya. Dia menikmatinya dengan kekritisan seorang cendekia sekaligus kepekaan seniman yang jernih rasa. Setelahnya, pemuda itu menjingkatkan pandangannya keluar jendela kuil, merenung. Wajahnya seolah tertimpa surga. Cemerlang, matanya terapit 2 alis yang tersusun rapi dan rapat, seolah pernah sengaja dia bentuk agar berkomposisi sempurna. Hidungnya kokoh, melengkung mendekati ujungnya. Bibirnya segaris saja, sementara tulang rahangnya nyaris mengesankan wajahnya berbentuk persegi. Rambutnya ikal sebahu, sebagaimana seharusnya seorang sastrawan yang ilmuwan berpenampilan. Kemudian terbisik ayat-ayat langit pada bibirnya. Kata-kata Zardus, sang utusan Tuhan. Takzim kami kepada para pelindung Phrafaces yang teguh, yang bertarung di sisi Tuhan. Mereka datang kepadanya laksana gerombolan elang perkasa. Mereka datang bak senjata dan perisai, melindunginya dari belakang dan dari depan, dari yang tidak terlihat. Terdiam, lalu mengobrol dengan diri sendiri. Siapakah Phrafaces? Otak dan hatinya bekerja pada saat bersamaan. Dia yang memiliki para pelindung yang menjadi perisai manusia, melindunginya dari segala bahaya. Menghempas nafas dia, lalu kembali berbisik. Phrafaces, Himada, apakah orang yang sama? Dia yang datang untuk semua manusia dan semua agama. Lelaki muda itu mulai menyadari ada sebuah rencana besar yang sedang berjalan dan dia tak ingin berada di luar lingkaran. Memperhatikan lagi lembaran surat Bahira di tangannya. Kashfa kemudian perlahan membacanya. Warakah saudaraku, penderitaan manusia telah sampai ke ujungnya. Alangkah beruntungnya dirimu yang masih muda dan bercahaya, akan bertumbuh di kotamu yang terpandang seorang manusia pilihan Tuhan. Rahasiakanlah ini, sebab Tuhan mengawal rencananya dengan rahasia-rahasia.
Himada telah datang dan engkau sungguh terpilih karena akan menyaksikan bagaimana oleh Tuhan dia disempurnakan. Aku sudah terlalu tua, dan kupikir saat sang Himada telah siap melakukan tugasnya, aku sudah tiada. Maka ku beritahu dirimu kabar gembira ini agar engkau menjadi saksi kelak ketika namus itu datang, ketika ketetapan Tuhan berlaku kepada sang utusan yang mulia. Namanya berarti yang terpuji, dan dia lahir dari kalangan saudaramu. Hari ini, aku membuktikan kebenaran nubuat yang kita bincangkan bertahun-tahun belakangan. Dia benar-benar telah datang. Rahasiakanlah ini sampai waktunya tiba. Engkau akan menjadi saksi yang menguatkan, dan aku sungguh iri kepadamu. Nabi ini, seperti para nabi Tuhan sebelumnya, akan dimusuhi oleh orang-orangnya sendiri. Alangkah bahagianya jika aku bersamanya tatkala dia terusir dari kaumnya. Warakah, aku sungguh-sungguh iri kepadamu. Tapi, setidaknya Tuhan berbaik hati karena aku pernah melihatnya. Jiwanya begitu murni dan terjaga. Tuhan menyempurnakan kepribadiannya. Segala pada dirinya sungguh-sungguh terpuji. Saudaraku, dia akan segera sampai di kotamu. Maka, rahasiakanlah ini, tetapi jagalah dia dalam kerahasiaan. Aku sungguh-sungguh menitipkan urusan ini kepadamu. Lembah Uhud, pada laju menit yang hampir bersamaan. Apa yang manusia rasakan jika matahari dicampakkan dari tempat ia kali pertama diciptakan? Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Hari itu, lembah Uhud terbelah oleh dua gemuruh yang berimpitan. Gempita teriakan kemenangan Ibnu Qami'ah, si pembantai orang-orang muslim, yang yakin telah mengakhiri riwayatmu, wahai lelaki Al-Amin. Dia membencimu karena engkau yang lahir dan tumbuh di antara debu Mekah bersikeras ingin mengubah cara penyembahan nenek moyang orang Arab. Apakah engkau mendengar jeritan Ibnu Qami'ah yang ditimpali teriakan nama Uzza dan Hubal? Bersahut-sahutan, menggema, memantul-mantul di dinding-dinding gunung Uhud. Terdengarkah juga olehmu tangisan sengsara para pasukan muslim, menyayat dalam keputusasaan yang kronis, oleh ketakutan kehilangan engkau, juga oleh penyesalan karena tak menghiraukan perintahmu untuk tidak terlena terhadap kemenangan sementara ketika pasukan Quraisy terhempas mundur. Wahai yang lembut tutur katanya, bukankah telah jelas perintahmu sebelum pertempuran dimulai? Hujanilah pasukan berkuda musuh yang hendak menyerang kami dengan panah-panah kalian. Jangan biarkan mereka menyerbu kami dari belakang. Bagaimanapun gencarnya serangan, bertahanlah dan jangan tinggalkan tempat ini. Jika kalian melihat di antara kita merampas harta musuh, jangan coba ikut-ikutan. Jika kalian melihat kami terbunuh, jangan berusaha untuk memberikan pertolongan. Engkau kemudian memilih para pemanah terbaik yang engkau miliki. Said, sepupunya dari Zuhrah, dan Sa'ib, putra Utsman bin Mas'un. Sungguh, seharusnya tidak ada seorang pun yang melanggar perintahmu. Kenyataannya, ketika kemenangan tinggal sejenak meluncur ke dalam genggaman, pasukan panah meninggalkan posisinya. Mereka berebut barang rampasan perang, kondisi yang dimanfaatkan dengan taktis oleh pasukan Quraisy. Khalid bin Al-Walid, petarung Quraisy yang cerdik dan berani, memimpin serangan balik. Beginilah jadinya, hancur pertahanan pasukan muslim, puluhan nyawa ditebas oleh senjata lawan. Sekarang Ibnu Qami'ah mengklaim pedangnya telah mengakhiri riwayatmu, wahai lelaki pilihan Tuhan. Oh dunia, tidak ada lagi Muhammad, tidak ada lagi sang panglima. Visi besar untuk membumikan takdir Tuhan terpenggal di tengah jalan. Tidak tersisa jejak kemenangan di perang Badar. Tidak ada masa depan cemerlang. Selesai semua, seolah bumi kehilangan matahari. Gelap yang akan berumur selamanya. Bagaimana rasa batinmu ketika pedang-pedang para pejuang muslim tak lagi berkelebatan, berjatuhan ke tanah, ambruk bersama semangat mereka yang melapuk? Keberpihakan Tuhan sudah sampai pada batasnya. Mereka berpikir engkau telah terbunuh. Tampak percuma semua yang dicapai hingga hari itu. Hijrah dari Mekah yang menyakitkan, tercerai-berainya keluarga, sahabat, sanak kerabat karena agama. Rasanya semua keputihan itu menjadi sia-sia belaka ketika engkau terbunuh begitu saja. Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian duduk di sini sementara pertempuran belum selesai? Siapakah dia? Sesosok laki-laki berdiri dengan wibawa seorang pahlawan. Di tangannya masih tergenggam pedang panjang, bercak merah di beberapa bagian pinggirnya. Sorot matanya elang,
Jenggot panjangnya bagai belukar. Dia Anas putra Nadir. Kilatan amarah menjilati tatapannya menyaksikan dua orang yang dia kenal duduk lunglai di atas tanah. Seolah kejantanan telah tercerai-berai dari nadi mereka. Sinar mata keduanya mencitrakan kepengecutan, kecirihan, dan sebuah rencana untuk melarikan diri. Rasulullah telah wafat, jawab salah seorang dari kedua orang tadi. Lalu, apa yang akan kalian lakukan jika beliau wafat? Tidak ada jawaban. Memang Anas tidak sedang menunggu sebuah jawaban. Tetaplah berjuang sampai mati, meskipun beliau sudah tiada. Tidak menunggu jawaban, tidak pula menunggu reaksi dari kedua orang yang didekap rasa takut alang kepalang. Anas menerapkan lagi langkahnya, kali ini setengah berlari, memburu orang-orang Quraisy yang sedang dibanjiri euforia kemenangan. Surga, aku mencium surga datang dari arah Uhud. Teriakan Anas selantang langkah kakinya, jubahnya berkibaran, serbannya melambai-lambai. Dia menghambur pada kematian dengan senyum kehidupan, pedangnya berkelebat, sebanyak-banyaknya mencari korban. Orang-orang Quraisy menyongsong kedatangan Anas dengan keyakinan akan kemenangan. 80 tusukan lawan dan teriakan-teriakan cercaan menghentikan kepahlawanan Anas. Lelaki itu tersungkur tanpa merasa kehilangan nyawa. Keyakinannya akan surga membuat kematiannya tak berarti apa-apa. Beberapa menit sebelumnya, bukankah dua perempuan itu seperti penghuni langit? Tubuh mereka seolah bersayap. Raga keduanya seperti disusupi kekuatan yang tidak bisa dinalar. Nusaibah, dia tidak muda lagi. Dua anaknya bahkan telah sampai usia untuk mengangkat senjata di perang Uhud. Dia mengayunkan pedang dengan kekuatan yang asalnya seolah tersembunyi dalam tubuh femininnya. Di tangan satunya, perisai besi terangkat sesekali ketika pedang lawan menerjang. Kain jubah dan penutup kepalanya telah koyak dan semakin terkoyak. Ummu Sulaim, perempuan lainnya, mencolok di antara sebarisan lelaki yang menjadi perisai hidup mengelilingi engkau, sang panglima yang membawa kabar gembira. Tangan Ummu Sulaim bergantian mengayun pedang dan meluncurkan anak panah. Pancaran matanya tak tersentuh rasa jerih atau jenuh, meski kondisinya tidak lebih baik dibanding Nusaibah yang mulai berdarah-darah. Nusaibah terus bergerak, seolah mendapat tenaga dari matahari, tidak ada habisnya. Bersama Ummu Sulaim dan beberapa orang lain termasuk anaknya, dia menamangimu seolah 1000 orang menjaga seorang raja. Seperti tidak ada celah supaya lawan bisa menusukkan pedangnya, meluncurkan panahnya, atau menyorongkan tombaknya ke arahmu. Nusaibah dan Ummu Sulaim seperti dua titik putih di antara bayangan hitam, saking mencoloknya mereka oleh keperempuanannya dalam perisai manusia itu. Keduanya mengelilingi engkau, mengusir setiap bahaya yang mengancam jiwamu. Tidak akan kubiarkan kalian mengotori kesucian Rasulullah. Teriakan Nusaibah seperti bunyi trompet perang, menggetarkan lawan yang datang bergantian. Perempuan itu sepertinya sudah kehilangan rasa sakit, seolah kulit arinya telah tiada. Sebetan pedang berulang di punggung dan tangannya tidak membuatnya berhenti. Merah mengubah warna kain yang dia kenakan. Napasnya pun sepenggal-sepenggal. Wajahnya licin oleh keringat. 5 pemuda Ansor tumbang satu persatu, tak jauh dari garis terakhir pertahananmu. Pemandangan itu meledakkan semangat Nusaibah ke puncak perjuangan. Nusaibah mengetahui mereka seketika mati, kecuali satu di antaranya yang terluka parah. Tetesan darah para pemuda itu justru menjadi percik api baru di ujung pedang Nusaibah. Para sahabat utama, Ali, Zubair, Tolhah, dan Abu Dujanah mundur dari garis depan untuk bergerak mendekati posisimu. Bayangan mereka berkelebat seperti kombinasi warna yang menciptakan gelombang kematian. Bulu-bulu putih jubah Ali, menantumu tercintamu, serban merah Abu Dujanah, serban kuning Zubair, dan sinar keperakan pedang Talhah berkelindan, berselang-seling dengan teriakan lawan ketika nyawa mereka tercekik di tenggorokan. Engkaulah pusat perisai manusia itu, matahari bagai planet-planet yang mengelilinginya. Engkau tidaklah mematung dan menunggu takdir menentukan hidupmu. Engkau memberi perintah-perintah kepada setiap orang yang ada di sekelilingmu dengan instruksi yang spesifik dan jitu. Matamu yang seputih tepung dan hitam mengilat pada bulat di tengahnya, awas melihat perkembangan. Bahkan dalam keadaan begini terjepit, engkau mampu mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi sangat bisa dirasakan. Wajahmu seolah memberi efek cahaya, jejak perjalanan hidupmu yang lurus dan terpercaya. Beberapa sahabat menyandingkan wajahmu dengan sinar purnama dan mengatakan wajahmu masih lebih cemerlang dibanding cahaya bulan paling cemerlang. Hidungmu kokoh, teriakanmu lantang saat engkau mengeluarkan perintah, mengatur metode tempur sahabat-sahabatmu. Tampak susunan gigimu yang sempurna, mutiara yang berjejer dengan proporsi yang benar.
Gerakanmu saat memberi komando menyebarkan wibawa, terbantu bangun tubuhmu yang seolah dipersiapkan untuk keperluan itu. Tinggi tidak terlalu menjulang, tetapi juga bukan pendek. Bahu lebar, dada terbentuk oleh latihan fisik sepanjang usia, otot matang oleh latihan panjang, keseharian yang penuh gerak, juga berbagai persiapan perang yang mengencangkan. Topi baja melindungi kepala. "Mana Ummu Amarah?" Teriakmu dengan suara yang jernih lagi lembut dan menenangkan, meski di tengah kecamuk perang. Tahukah engkau apa yang dirasakan Nusaibah, sang Ummu Amarah, ketika engkau menyebut namanya, "Wahai kekasih Tuhan"? Seolah dia telah memperoleh segala kebaikan yang dia inginkan. Dia bersegera mendekatimu tanpa mengundurkan genggaman pedangnya. Tangan kirinya mencengkeram sebongkah batu yang kerasnya menyaingi baja. "Saya, wahai Rasulullah." "Lemparkan." Hanya satu kata perintah dan tangan yang menunjuk ke satu arah. Nusaibah cepat memahami apa maksudmu. Sekuat yang dia bisa, Nusaibah melemparkan batu itu ke seorang Quraisy yang datang dengan menunggang kuda. Meleset, batu itu mengenai mata kuda tunggangan lawan. Si Quraisy terpental dari punggung kuda tanpa mampu menahan tunggangannya yang tak lagi terkendali. Nusaibah puas melihat hasil pekerjaannya. Meski dalam waktu bersamaan, dia mulai merasakan sekujur tubuhnya bereaksi terhadap luka-luka oleh tebasan senjata lawan. Engkau terkesiap melihat pemandangan itu. Koyak-koyak pada pakaian Nusaibah telah tertutup sepenuhnya oleh aliran darah. Engkau lantas meneriaki Abdullah, anak laki-laki Nusaibah yang juga tak berhenti meliukan pedang. Ibumu, balutlah lukanya. Ya Allah, jadikanlah mereka sahabatku di surga." Mendengar kata-katamu, Nusaibah menoleh sembari berteriak lebih kencang dibanding kapanpun. "Saya tidak hirau lagi apa yang menimpa saya di dunia, wahai utusan Allah. Menjadi sahabat kekasih Tuhan di surga, lalu apa pentingnya semua kesakitan di dunia?" Nusaibah meneruskan pertarungannya dengan senyum paling melegakan sepanjang hidupnya. Perang terus berkembang ketika engkau menangkupkan tangan menutupi bibirmu. Rembesan merah menelusup di sela jemarimu. Satu gigi tanggal. Apa yang terjadi kepadamu? Apakah lemparan batu musuh mengenai wajahmu? Ali, sang menantu, Zubair, Talhah, dan Abu Dujanah yang sudah ada di sekelilingmu merapat untuk memeriksa kondisimu. Abu Bakar, sahabat terpercayamu, ayah Aisyah, istri yang paling engkau cintai, menyusul kemudian. Duhai yang lembut hatinya, apa yang engkau katakan kepada Ali? Engkau meyakinkan keadaanmu baik-baik saja, sedangkan darahmu yang suci telah menetesi bumi. Engkau yakin tidak ada yang serius dengan lukamu, wahai Rasulullah? Engkau seorang pemimpin sejati, maka engkau ingin pasukanmu yakin bahwa engkau dalam kondisi baik-baik saja. Kau pandangi sahabat-sahabatmu, lalu meyakinkan mereka bahwa lukamu tak seperti yang mereka khawatirkan. Tidakkah engkau menangkap kekhawatiran di wajah Ali, menantumu, kekasih putrimu tercinta, Fatimah? Barangkali tergetar juga hatimu menyaksikan keadaan sahabat-sahabatmu yang mulai terluka. Engkau mengetahui keadaan Talhah begitu tak menguntungkan. Dia kehilangan begitu banyak darah, lalu perlahan kehilangan kesadarannya. Engkau sapa Abu Bakar agar dia tak melupakan saudaranya itu. Perhatikan sepupumu, Abu Bakar. Apakah yang engkau rasakan, wahai lelaki yang tidak pernah marah, ketika Ali dan para sahabat lain kembali membuat gelombang penghancur dengan senjata-senjata mereka, memukul mundur orang-orang Quraisy yang bernafsu melenyapkan riwayatmu. Perlahan, para penyerang pun terdesak mundur, hingga tampak tubuh 5 pemuda muhajirin yang beberapa menit sebelumnya ambruk ke tanah terbabat senjata-senjata orang Quraisy. Perih semacam apakah yang engkau rasakan di dadamu ketika menyaksikan keadaan kelima pemuda itu? Engkau lantas membisikkan sebuah doa kepada Tuhan khusus untuk kelimanya. Keajaiban apa ini? Ada satu di antara 5 pemuda muhajirin itu yang mampu mempertahankan nafasnya. Kepalanya bergerak-gerak. Engkau memandanginya ketika pemuda itu berusaha menegakkan tubuh, sekadar agar mampu merangkak menghampiri dirimu. Berat nian rupanya, menopangkan berat tubuh pada kedua lengan, sementara sekujur tubuh dipenuhi luka. Angkat dia, perintahmu. Apakah itu geletar yang terdengar dari bibirmu? Tidak adakah orang yang membantumu? Talhah yang tadi pingsan siuman dengan cepat. Meski nyeri di sekujur tubuh masih mendera, dia menguatkan diri, berusaha bangkit mendampingimu. Sahabatmu yang lain, termasuk Abu Bakar, telah hilang dari pandangan, bergabung dengan sahabat utama lainnya, Umar bin Khattab, bertempur menerjang kaum Quraisy. Perintahmu terdengar juga oleh orang-orang di sekelilingmu. 2 orang sahabat segera mendatangi pemuda muhajirin ini, lalu mengangkatnya mendekatimu. Engkau menjulurkan kakimu sebagai penyangga kepala sang prajurit.
Sudah tidak bersisa kata-kata darinya. Sepertinya prajurit itu berusaha menjadikanmu sebagai citra terakhir yang dia saksikan sebelum jiwanya meninggalkan tubuh. Engkau memberikan senyum terbaikmu. Ketahuilah bahwa surga ada di bawah bayang-bayang kelebatan pedang-pedang itu. Bisikmu hampir bersamaan dengan tuntasnya nafas sang prajurit. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Engkau mendengar teriakan itu. Lolongan lantang, seseorang yang baru saja datang dibarengi derap kaki kuda. Dia seorang lelaki Quraisy yang berhasil mendekati lokasimu sementara kekuatan muslim semakin menipis. Anak panah hampir habis. Jumlah pasukan pun tinggal sisa-sisa, ditinggal mati atau melarikan diri. Aku tidak mau hidup selama dia masih hidup, teriaknya lagi. Dia Ibnu Qami'ah, orang Quraisy pinggiran yang telah membantai banyak muslim. Ringkikan kuda yang dia tunggangi seperti memberi nada pada jantung majikannya. Ibnu Qami'ah melihat ke semua arah dan meyakinkan diri bahwa orang yang dia cari sedang dalam kondisi paling lemah untuk diserang. Ibnu Qami'ah memacu kudanya lagi. Pedang besarnya terayun sekuat yang dia mampu. Rasanya semua sudah diperkirakan dengan tepat. Topi baja buatan negara paling canggih pun tak akan mampu menahan hantaman pedangnya. Posisimu sungguh tak menguntungkan. Namun Ibnu Qami'ah tidak memperhitungkan perisai hidup yang mengelilingimu. Talhah yang menyiapkan jiwanya untuk melindungimu seketika melompat. Dia menyambut pedang Ibnu Qami'ah dengan tangannya. Terasakah olehmu, wahai lelaki yang dicintai langit dan bumi? Seringai Talha saat kehilangan beberapa jemarinya demi melindungimu tidak sepadan dengan kebahagiaannya karena berhasil mengurangi akibat hantaman pedang Ibnu Qami'ah terhadapmu. Memang hanya mengurangi, sebab mata pedang Ibnu Qami'ah nyaris menghantam topi bajamu, menyerempet candil topi itu. Tebasan pedangnya melukai pelipismu, lalu membentur keras dua bahumu. Pada urutan sebelumnya, serangan itu menghantam kepalamu demikian keras. Betapa cadasnya pedang itu melukaimu hingga roboh tubuhmu, wahai cucu Abdul Muthalib. Engkau kehilangan kesadaranmu dan itu membuat Ibnu Qami'ah merasa telah mengakhiri hidupmu. Dia segera meluncur kabur dengan kudanya. Beberapa detik kemudian, para Quraisy lainnya berdatangan melimpahkan serangan. Para sahabatmu menyambut kedatangan mereka dengan pedang terhunus. Nusaibah, perempuan perwira itu tidak ingin tertinggal. Meski pikirannya terpecah oleh kekhawatiran akan kondisimu, dia tahu benar saat ini bukan waktunya sedu-sedan. Angkat pedang, mati hidup urusan Tuhan. Sementara engkau berada dalam ketidaksadaranmu, teriakan Ibnu Qami'ah melolong seperti serigala kelaparan, memancing kalimat sama yang diulang-ulang. Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Nusaibah nyaris menghentikan langkahnya, dadanya serasa hendak meledak. Rasulullah telah pergi? Tidak mungkin. Nafas Nusaibah mendaru, jantungnya serasa tertekan begitu hebat. Bagaimana jika memang demikian? Siapa lagi yang menyampaikan kata-kata Tuhan? Siapa lagi yang akan menjadi matahari? Nusaibah nanar, menolehkan lagi wajahnya ke musuh. Dia mengeratkan pegangan tangannya ke gagang pedang. Pandangannya menajam. Kalau begitu, aku akan menemani Rasulullah. Nusaibah menghamburi musuh dengan semangat penuh, seolah terhambar surga di hadapannya. Pedang menerjang. Syahid, syahid.